Lagi di channel Solo English Center ya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai TOEFL structure ya. Kita akan berpindah ke skill 6 yaitu mengenai coordinate connectors. Nah, coordinate connector itu apa? Kemudian bagaimana cara menggunakannya, bagaimana aturannya. Terus kalau ada soal bagaimana cara pengerjaannya akan kita lihat semuanya tersebut pada video berikut. Tonton terus. Nah, oke teman-teman, kita mulai penjelasan secara detail mengenai the use of coordinate connectors correctly in a sentence ya. Nah, pertama-tama kita harus tahu apa itu coordinate connectors ya. Jadi coordinate connectors adalah suatu connectors which are used to connect two clauses ya. Karena bahasan kita nanti akan membahas tentang clauses ya, bukan hanya per kata tapi sudah per klausa. Nah, klausa itu apa sih? Klausa merupakan suatu entitas yang terdiri dari satu subjek dan juga predicate atau verb. Nah, coordinate connectors itu merupakan suatu konektor yang digunakan untuk menggabungkan dua klausa. Nah, keduanya itu merupakan klausa independen. Apa sih klausa independen itu? Klausa independen adalah suatu klausa yang sebenarnya dia bisa berdiri sendiri. Artinya dia memiliki makna yang utuh. Tanpa harus digabungkan pun dia sudah memiliki makna yang utuh. Itu berbeda dengan dependent clause. Dependent clause itu kalau tidak tergabung dengan klausa lain, maka dia tidak bisa berdiri sebagai suatu kalimat tersendiri, maka dia butuh bantuan dari independent clause. Seperti itu. Nah, apa saja coordinate connectors itu? Bisa kita singkat dengan menyebutkan fanboys ya, yaitu adalah for, and, nor, but, or, yet, so. Nah, cara mudah mengingatnya menggunakan fanboys. F untuk for, A untuk and untuk nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so. Nah, kan tetapi untuk kaitannya dengan TOEFL biasanya tidak semuanya ini keluar. Yang sering keluar itu hanya beberapa ya. Ada ini, ada and, kemudian but, or, yet, and also so. Jadi tidak semuanya ikut muncul dalam soal TOEFL, hanya beberapa ini ya. Jadi for and also nor itu jarang sekali muncul atau saya belum pernah menemukannya. Nah, kemudian bentuknya seperti apa sih? Jadi bentuk ketika kita menggunakan coordinate connectors atau coordinate conjunction itu seperti ini. Ini adalah bentuk paten ya. Jadi klausa pertama, ingat tadi klausa adalah subject plus verb. Ini adalah satu klausa. Klausa kedua juga subject plus verb. Nah, akan tetapi untuk bisa menggabungkan keduanya ini harus atau wajib ada penghubungnya ya. Di situ adalah konektor bisa diisi oleh salah satu dari fanboys tadi. Atau untuk for dan nor jarang muncul ya sisanya ya. Dan wajib ada adalah koma. Jadi ada klausa 1, conjunction atau connectors plus klausa kedua. Jadi elemen-elemennya ini harus utuh ya. Jadi tidak bisa hanya klausa 1, klausa 2. Berarti salah karena tidak ada konektor. Tidak bisa juga konektor ujuk-ujuk di depan, kemudian klausa 1, kemudian klausa 2. Tidak bisa juga. Jadi konektor untuk coordinate conjunction atau coordinate connector itu harus wajib ain hukumnya di tengah, tidak bisa di depan ya. Dan untuk memisahkan kedua klausa itu ada koma. Ada juga kasus begini, subject verb, subject verb. Salah atau benar? Salah, karena tidak ada konektor. Jadi konektor ini juga hukumnya wajib untuk menggabungkan kedua klausa independen tersebut. Nah, seperti itu ya. Jadi
perlu diingat-ingat ini, karena kalau nanti sudah berpegang dengan ini akan selamat ya. Nah, contohnya seperti ini. The first is Sofia is singing. Nah, Sofia ini dia seneng nyanyi lagu dangdut ya. Biasanya dia lagu dangdutnya judulnya yang terakhir itu adalah Dalan Liane, seperti itu. Nah, di sini ada Sofia is singing, Swandika is dancing. Ada dua klausa. Klausa pertama benar, klausa kedua juga benar. Nah, untuk menggabungkan kedua klausa tersebut ada koma dan juga and connectors ya, tidak bisa tanpa and ya. Yang kedua, Danu is tall, Tiwi is short. Nah, di sini dia menggabungkan dua klausa yang memiliki makna berlawanan, sehingga konektor yang digunakan adalah but. Ada koma juga di sini ya. Selanjutnya, Sofia must write the letters. Oh, Fatimah will do it. Fatimah will do it, dia memenuhi unsur subjek verb. Subjeknya adalah Fatimah, verbnya adalah will do ya. Sofia must write, dia juga memenuhi unsur subjek verb. Subjeknya adalah Sofia, verbnya adalah must write. Sehingga kedua klausanya itu sudah benar dan perlu konektor untuk menggabungkan keduanya ya. Jadi konektor tidak bisa hilang, koma juga tidak bisa hilang, karena ini adalah indikator bahwa keduanya adalah klausa independen. Selanjutnya, Ikal told a joke, bla bla bla, Mailan laugh. Jadi nek wong ngekek karena dia mendengar joke, maka hubungannya adalah sebab akibat. Maka menggunakan so, seperti itu. Vera is tired, yet she is not going to sleep. Vera kesel banget. Namun demikian, tetapi dia tidak akan segera tidur. Nah, dia juga ada hubungannya ya. Hubungan yang harusnya itu kalau inline kan tired maka going to sleep. Tetapi ketika tidak inline maka menggunakan yet atau but bisa juga. Oke, jadi dari contoh ini jelas ya. Dari contoh ini bisa terlihat bahwa ada subjek plus verb, koma, kemudian diikuti oleh konektor, diikuti oleh klausa kedua, seperti itu. Nah, kalau sudah, maka kita lihat contohnya di sini. We have one sentence ya, and then we are given 4 multiple choices. We have to choose the best one. Nah, di sini ada koma ya. Di sini ada kalimat a power failure occurred, bla bla bla, and the lamps went out. Ada koma, maka dia mengindikasikan ada klausa 1, ada klausa 2, maka dia harusnya ya adalah menggunakan coordinate connectors. Dari keempat ini yang merupakan coordinate connector yang mana? Hanya satu, yaitu adalah so. Sehingga kita tidak perlu tahu artinya pun bisa menjawab so. Ingat-ingat fanboys tadi ya. Then tidak, later tidak, next juga tidak. Maka langsung tanpa tahu artinya pun jawabannya adalah so. Nah, enaknya begitu ya, enaknya grammar itu begitu. Kadang-kadang tanpa kita tahu artinya pun bisa mengerjakan. Kalau hanya memberikan judgement benar salah, tapi kalau mengisi harus menentukan conjunction yang tepat atau konektor yang tepat, maka kita perlu tahu artinya untuk bisa mengetahui hubungan kedua klausa. Benar ya, the best answer is B, because so can connect to clauses. Next tidak bisa, later tidak bisa, then juga tidak bisa. Kita lihat exercise selanjutnya. Nah, di sini kita diminta untuk memberikan judgment whether the sentence here is correct or incorrect. The first is, they are trying to sell their house. It has been on the market for 2 months. Ada dua klausa ya. They are trying to sell. They ini adalah subjek, are trying adalah verb, sehingga unsur klausa di sini sudah terpenuhi. It has been, ini adalah subjek, has been adalah verb, sehingga unsur dari klausa terpenuhi, sehingga di sini ada klausa 1, klausa 2, ada
koma. Nah, tadi caranya apa? Ada klausa 1, koma, plus konektor, plus klausa 2. Berarti benar atau salah? Yes, ini adalah incorrect. Karena alasannya tidak ada konektornya. Maka biar benar diapakan? Dikasih konektor. Konektornya apa? N ya. Number 2, the phone rang again and again, so the receptionist was not able to get much work done. Kita lihat sebelum koma ya, the phone rang again and again. Ini juga memenuhi unsur klausa. The phone sama rang. Ini adalah sudah subject verb. Di sini ada koma ya. The receptionist was not able. Ada subject, ada verb. Di sini sudah ada konektor so. Ada koma, maka unsurnya sudah lengkap, sehingga kalimat kedua ini adalah correct ya. Sekarang yang ketiga, the chemist was awarded the Nobel Prize. He flew to Europe to accept it. Ini ada dua klausa juga ya. The chemist was awarded, ini adalah subjek dan juga verb. Ada koma, ada klausa lagi. He flew, dia terbang atau naik pesawat terbang ya. Di sini ada subjek verb juga. Klausa 1 benar, klausa 2 benar, ada koma. Nah, tetapi tadi syaratnya adalah harus ada konektornya. Maka benar atau salah? Salah ya, incorrect. Biar benar diapakan? Kita cari hubungannya. Dia dikasih Nobel Prize, dia terbang ke Eropa, maka hubungannya adalah sebab akibat. Sehingga untuk bisa mengisi ini, jawaban yang tepat atau konektor yang tepat adalah so. So he flew to Europe to accept it ya. Number 4, the missing wallet was found, but the cash and credit card had been removed. The missing wallet sebagai subjek, was found sebagai verb. The cash sebagai subjek, the cash and credit card sebagai subjek, had been removed sebagai verb. Nah, di sini ada koma, ada konektor, sudah lengkap. Ada klausa 1, ada koma, ada konektor, ada klausa 2. Maka tidak ada yang salah. Maka kalimat ini adalah kalimat yang benar. Nah, sekarang terakhir. You should have finished the work yesterday, yet it's not close to being finished today. Kita lihat klausa 1 ya. You should have finished the work yesterday. You sebagai subjek, should have finished sebagai verb. Maka klausa 1 konstruksinya benar. Ada koma, ada yet. Nah, kita lihat setelah yet. It's not close. Langsung ke verb. Is not close, langsung ke verb. Ada subjeknya tidak? Ternyata subjeknya hilang. Maka dia tidak memenuhi unsur subjek verb, koma, konektor subjek verb karena subjeknya hilang. Nah, maka kalimat ini adalah incorrect ya. Oke, cukup ya. Itu adalah penjelasannya bahwa coordinate connectors itu bisa diwujudkan dalam beberapa konektor, disingkat menjadi event voice. Nah, dia berfungsi untuk menghubungkan dua klausa. Syarat penulisannya adalah klausa 1, koma, kemudian konektor klausa 2. Seperti itu. Kalau masih ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Yang tadi adalah pemaparan mengenai coordinate connector atau coordinate conjunction yang bisa kita temukan dalam soal-soal TOEFL. Kalau nanti teman-teman masih ada kesulitan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih dan tetap semangat.